Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, nikmat rahmat hidayah. Dengan hidayah tersebut mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang, sehingga dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya tersebut kita senantiasa termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa dan senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati ahli baik, ibu-ibu anggota perwiritan yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini kita akan mendengarkan tausiah yang mana judulnya yaitu istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan, kamu para istri itu adalah pakaian bagi suamimu, dan begitu pula suami itu adalah pakaian bagi istrinya. Lalu apa makna yang terkandung dalam ayat tersebut? Yang pertama, maknanya yaitu menunjukkan bahwa hubungan antara suami dan istri itu adalah hubungan yang sangat dekat sekali. Karena ibarat pakaian itu adalah hal yang paling dekat dengan diri kita karena langsung menempel di badan kita. Jadi begitu juga pasangan suami istri itu merupakan orang yang mempunyai hubungan yang paling dekat sekali, tidak hanya hubungan secara lahir tapi juga hubungan secara batin. Sehingga dengan dekatnya hubungan antara suami istri itu, kita akan lebih leluasa untuk menyampaikan apa-apa kepada pasangan kita. Baik itu ada permintaan-permintaan yang mungkin kepada orang lain kita tidak sanggup untuk menyampaikannya, tetapi kepada pasangan hidup kita, baik kepada suami maupun istri, kita akan lebih leluasa untuk menyampaikannya. Ibu-ibu yang saya hormati, yang kedua, makna yang terkandung di sini adalah bahwa antara suami dan istri itu saling membutuhkan. Jadi kita dengan suami itu adalah partner dalam kehidupan ini. Kita punya hak dan juga punya kewajiban. Apabila kita mampu berpartner dengan baik, insya Allah kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, walaupun mungkin kita punya kekayaan,
lalu kita menganggap tidak membutuhkan pasangan hidup, itu adalah omong kosong. Kita tetap membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Suami butuh kepada istri, begitu juga istri butuh kepada suami. Makanya dalam rumah tangga itu jangan kita menganggap kalau bukan karena saya, ini tidak ada apa-apanya. Walaupun yang mencari nafkah itu mungkin suami, tapi di situ tidak lepas dari peran seorang istri di belakangnya. Begitu juga sebaliknya, mungkin istri penghasilannya lebih daripada suaminya, pendidikannya lebih tinggi daripada suaminya, namun dalam kehidupan berumah tangga, suami itu tetap pemimpin dalam rumah tangga. Sebagai seorang istri, kita wajib menghargai, mentaati selama apa yang diperintahkan oleh suami kita tidak bertentangan dengan syariat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah pemimpin bagi wanita. Makanya Rasul mengatakan, seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, maka saya akan menyuruh seorang istri sujud kepada suaminya. Karena letak surga istri itu adalah pada suaminya. Lalu yang ketiga, apa makna yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 180 tersebut? Yaitu saling mendatangkan ketenangan dan kenyamanan. Jadi pakaian itu adalah untuk memberikan kenyamanan kepada kita. Begitu juga sebagai suami istri. Seorang suami tidak akan menginginkan hal-hal yang terburuk terjadi kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya, kita ingin mendatangkan kenyamanan, kita ingin mendatangkan ketenangan terhadap pasangan kita. Jadi apabila dalam rumah tangga itu kenyamanan dan ketenangan sudah tidak dapat kita peroleh, maka kita perlu introspeksi diri. Kita harus introspeksi, apa yang terjadi? Apakah tujuan pernikahan kita yang salah atau gimana? Atau kita kurang paham dengan apa itu pernikahan? Maka saling introspeksi diri, mengapa hal ini bisa terjadi dalam keluarga kita? Lalu yang keempat, maknanya yaitu untuk menutupi. Jadi pakaian itu adalah untuk menutupi aurat. Begitu juga sebagai suami istri, kita harus saling menutupi aib pasangan kita masing-masing. Jadi jangan pernah kita menceritakan aib atau kekurangan, kelemahan pasangan kita kepada orang lain, karena hal itu merupakan dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dalam hal-hal tertentu ketika terjadi suatu permasalahan, kita ingin konsultasi, kita ingin mencari solusi. Karena hal ini tidak bisa kita selesaikan secara berdua, kita minta solusi pendapat orang lain. Mungkin kita bisa menceritakan, tapi pun itu tidak semuanya, hanya sekedarnya saja. Jadi sekarang kalau kita perhatikan, hal inilah yang kurang kita jaga dalam kehidupan kita berumah tangga. Kita merasa tidak berdosa lagi untuk menceritakan apa itu kekurangan suami kita atau apa kekurangan istri kita kepada orang lain. Bahkan urusan ranjang pun, urusan kita, hubungan kita dengan pasangan kita pun sering kebablasan kita ceritakan kepada orang lain. Dan yang lebihnya sekarang, orang itu menceritakan bukan hanya kepada orang tertentu, tapi di media sosial. Apapun permasalahannya dibuat di media sosial. Berantem dengan pasangannya diceritakan di media sosial. Sehingga tidak hanya 1-2 orang yang membaca, tapi semua orang bisa membaca apa permasalahan-permasalahan mereka dalam rumah tangga. Sehingga apabila seperti ini, ketenangan itu tidak akan kita raih lagi dalam kehidupan berumah tangga.
Padahal hunna sakanul lahum wa antum sakanul lahunna. Sesungguhnya pernikahan itu akan memberikan ketenangan kepada pasanganmu, dan kamu pun akan memberi ketenangan kepada mereka. Jadi agar keluarga kita itu mampu untuk meraih keluarga yang sakinah mawaddah, maka hal-hal yang seperti ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita berumah tangga. Yang pertama, saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga. Tidak menceritakan kekurangan ataupun aib pasangan kita kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan hal-hal yang seperti ini, rumah tangga kita akan bahagia, rumah kita akan